tetap semangat walaupun di masa pandemi seperti ini. Ya. Selanjutnya anak-anakku, tak lupa pula selalu ibu memberikan mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Ingat 5M ya? Ya. Apa-apa? Menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Yang terakhir, menggunakan bagus ya. Jadi itu adalah 5M atau protokol kesehatan yang harus selalu kita patuhi. Itu untuk menjaga kita dari virus corona. Ya, dari virus corona. Jadi tidak membahayakan juga orang lain, orang di sekitar kita ya. Jadi kita saling menjaga. Oke? Itu intinya ya. Mengapa protokol kesehatan itu harus diterapkan. Selanjutnya anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Bagus ya. Sekarang anak-anakku untuk menumbuhkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air, kita sebagai, apalagi kalian ya, sebagai generasi penerus bangsa yang sudah tidak perlu lagi untuk susah payah menggapai kemerdekaan ya. Ini sudah alhamdulillah sudah merdeka. Jadi caranya kita mengisinya dengan apa? Nah, itu salah satunya ya, kita nyanyikan lagu nasional. Ya, kira-kira lagu apa ya? 17 Agustus. Oh iya, karena mungkin sudah mau ke 17 Agustus ya. Oke. Ada yang ingin memandu? Adik Nisa, 17 Agustus. Siap. Lagu 17 Agustus. Satu, dua, tiga. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, untuk selanjutnya tidak ada suara selain suara itu ya. Untuk selanjutnya segala jenis buku atau apapun itu, catatan apapun itu yang tidak ada hubungannya dengan materi kali ini tolong disingkirkan. Dan lihat dulu sampah yang berserakan, tolong dibuang dulu ke tempat sampah ya. Tidak ada aktivitas makan, tidak ada aktivitas lain-lainnya. Karena tadi sudah dikasih waktu untuk istirahat. Sudah? Sekarang ibu absen dulu ya. Ya. Rafni hadir. Desi hadir. Rizka hadir. Salma hadir. Siti hadir. Karlina hadir. Mana Karlina? Pratiwi hadir. Nisa hadir. Rahma hadir. Febriani hadir. Yolanda Harus tidak hadir. Yuni Sarewa hadir. Juliana Warta. Dan apa suaranya nak? Binti Nurmala hadir. Renaldi tidak hadir. Siti Maria tidak hadir. Ya, jadi ini ada 3 orang yang tidak hadir. Ini kenapa? Laporan mereka tidak ada kabar.
Jadi nanti ditanyakan pada perwalian ya. Kita berdoa saja semoga mereka dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke anak-anakku, pertemuan sebelumnya itu kita telah mempelajari apa? Pengertian pajak. Apa? Pengertian pajak. Apalagi? pungutan lain selain pajak. Pungutan lain selain pajak. Apalagi? Pajak. Hukum dalam pajak. Hukum dalam pajak. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita yang kemarin sudah kita capai, alhamdulillah. Ini masih dalam keadaan yang sama ya dengan yang pertemuan kali ini. Ya, memahami jenis-jenis pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi itu adalah KD-nya anak-anakku ya. Jadi ingat bahwa manfaat belajar pajak sangat-sangat bermanfaat ya. Sangat-sangat penting ya. Salah satunya kemarin kita ketahui bersama ya, sebelum masuk ke dalam sekolah ini pasti sudah memilih dan memilah perbedaan siapa yang kalau kita masuk SMA dan kita masuk SMK apa sih perbedaannya ya. Kalau di SMK itu ada namanya sistem ganda ya. Ya selain dapat pembelajaran di dalam kelas juga kita diberi kesempatan untuk turun di lapangannya untuk apa namanya programnya praktek kerja industri itu salah satunya ya. Jadi kalau misalnya setelah anda selesai anak-anak selesai dalam studi di sekolah menengah ini itu ketika keluar nanti itu sudah bisa langsung bekerja ya. Dan salah satu hal yang sangat bermanfaat belajar pajak sejak dini itu kalian bisa tahu oh ternyata sebelum melamar kerja itu saya harus misalnya mendaftarkan dulu NPWP ya, mengurus NPWP-nya. Jadi itu adalah dasar-dasar daripada materi pajak yang sudah didapat di SMK. Itu jadi gunanya supaya kita kenapa kita harus belajar pajak sih? Jadi itu tadi supaya ketika kita keluar nanti setidaknya kita ingin melamar pekerjaan kita sudah tahu syarat-syarat apa yang ada kaitannya dengan pajak yang harus kita urus. Itu yang pertama. Yang kedua dengan belajar pajak kita ternyata jadi sadar oh ternyata ini manfaat dari pajak ya. Sehingga kita mempunyai kesadaran sejak dini bahwa membayar pajak itu sangat bermanfaat dan sangat penting. Makanya kalau sudah tahu sejak dini, sekarang ini sudah termotivasi untuk belajar pajak ya. Karena kalau dari pertemuan sebelumnya itu sudah ada pengertiannya, sudah ada fungsinya, pengurusan selain pajak juga ada hukum dalam pajak. Selanjutnya anak-anakku itu tadi ya ada pengertian pajak. Coba siapa yang masih ingat pengertian pajak? Kayak ya, siapa ini yang angkat tangan? Cingkel, Rami, ya silakan. Pengertian pajak. Cingkel. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar Rakyat untuk negara. Oke, bagus tangan. Selanjutnya, Rahmi. Menurut saya pajak adalah sifat memaksa. Pajak sifatnya memaksa. Ya, oke. Terakhir Desi, pajak apa?
Ya, kenapa suaranya pelan sekali Rahmi? Ya, fungsinya sebagai misalnya pajak penjualan atas barang mewah. Itulah pajak bekerja sebagai alat pengatur kebijakan. Ya, semakin tinggi barang mewah, semakin tinggi pula pajak yang dikenakan. Oke, hukum dalam pajak ada berapa? Kedua. Ya, apa saja? Ya, hukum material sama hukum formil. Jadi hukum formil hukum yang mewujudkan ada di hukum material. Apa saja itu termasuk objek subjek pajak. Ya, anak yang mengatur diskus. Nah, hukum formil berarti itu adalah semua tata cara tarif ya. Oke, kelompok sudah selesai ya untuk pembelajarannya kemarin ya. Alhamdulillah masih ada lagi ya. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Pekerjaan orang tua di rumah itu apa saja? Wirausaha, nanti bagus yang lain. Pegawai negeri ya, Yuni. Yang lain ada? Oh, jaga servis barang ya. Berarti jaga servis ya. Selanjutnya apa lagi? Petani ya, petani ya. Oke. Jadi semua penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan-pekerjaan yang kalian sebutkan tadi itu semuanya ada beberapa pekerjaan yang ada pengenaan pajaknya, ya. Seperti petani tadi itu lahan sendiri atau bagaimana? Lahan sendiri? Ya, lahan sendiri. Setelah dari sini pulang ke rumah tanya, apakah bapak di rumah apakah membayar pajak ya, jenis pajak apa yang dibayar? Coba ditanya sampai di rumah, itu pasti ada membayar pajak ya. Jadi ada juga pernah nonton TV, misalnya seperti ini. Ya, jadi menang hadiah sebesar 100 juta dipotong pajak. Ada ya? Itu termasuk dalam apa kan? Ada penghasilannya dari tadi yang sudah dijelaskan pekerjaan masing-masing ya. Itu juga ada petani itu kalau dia lahan sendiri ada pajak yang dibayar. Itu sebenarnya termasuk dalam apa? Jenis pajak. Ya, jenis pajak ya. Jadi ada beberapa jenis pajak penghasilan. Ya. Itu tergolong dalam PBB, pajak bumi dan bangunan. Ya. Oke, jadi materi kita hari ini, tolong lihat di slide anakku. Materi kita hari ini tentang jenis pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oke, kita masuk dalam jenis. Oke, ya, tujuan pembelajarannya dulu ya sebelum masuk ke materi. Jadi tujuan pembelajaran di sini ini terdiri dari 7. Ini yang harus kita capai. Kalau yang kemarin kita sudah mencapai ada sekitar 4 ya. Ini ada 7. Lebih besar lagi ya tugas kita hari ini. Diusahakan setelah pulang dari sini harus ada minimal yang terserap oleh otak. Ya, jangan biarkan waktu terbuang sia-sia. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu peserta didik mampu membedakan jenis-jenis pajak yang benar. Ya, lain jenis pajak yang tidak memiliki lahan apa. Jadi kita harus mampu membedakan jenis-jenis pajak tersebut. Yang kedua itu ada tata cara pemungutan pajak. Yang selanjutnya ada teori pemungutan pajak. Jadi harus tahu yang menjelaskan apa saja yang masuk dalam teori pemungutan pajak. Terus ada atas pemungutan pajak, ada tarif pajak. Selanjutnya harus bisa mengelompokkan jenis-jenis pajak tersebut. Ya. Dan yang terakhir mengelompokkan tata cara perpajakan dengan benar. Ya. Selanjutnya ini materinya ada jenis-jenis pajak, tata cara perpajakan, asas pemungutan pajak, teori pemungutan pajak dan tarif pajak. Kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama. Ini mampu membedakan ini ya. Ini jenis-jenis pajak anak-anakku. Jadi ada pajak penghasilan, ya. Ada pajak pertambahan nilai, ada pajak penjualan atas barang mewah, ada bea materai, ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan terakhir itu ada pajak daerah. Yang pertama, pajak penghasilan. Ya, siapa yang tahu apa itu penghasilan? Apa itu penghasilan? Ayo. Apa? Bagaimana Rizka? Salah benar yang penting bersuara. Harus ada keaktifan.
adalah bagaimana? Penghasilan adalah pendapatan diterima secara bersih. Bagus sekali, sekalian tidak usah takut tulis sekali. Sudah dipotong dengan beban-beban itu tambahan ekonomi ya atas pekerjaan yang kita geluti. Itu adalah penghasilan. Jadi ada beberapa pekerjaan yang ada pengenaan pajaknya, ya itu PPh. Terus ada yang kedua PPN atau pajak pertambahan nilai, ya. Jadi jenis pajak ini itu jenis pajak yang ada pengenaannya terhadap barang atau jasa, ya. Ikut ada pajak atas barang mewah. Jadi pajak ini dikenakan pada penjualan atas barang mewah, barang yang tergolong mewah. Dia bukan kebutuhan pokok. Ya. Biasanya ini hanya coba lihat Instagram itu banyak yang hanya karena status, ya, memakai brand, misalnya brand luar, ya. Semakin tinggi barang tersebut, semakin mewah barang tersebut, maka tarif pajak pun semakin tinggi. Ya, berikut ada bea materai. Ini bea materai. Ini contohnya. Ini yang 6.000 dan ini yang 10.000. Ya. Di tahun kemarin itu, ini yang sudah ibu aplikasikan sebagai pekerjaan sampingannya, pekerjaan tambahan lainnya. Itu kalau di pembuatan laporan, ini yang 6.000 ini kalau tahun kemarin untuk pembelian barang 1 juta ke atas itu dikenakan bea materai sebesar 6.000. Itu tahun kemarin. Yang dari 250 sampai dengan 1 juta itu materai yang kemarin nih yang belum ada 10.000 sayang. Materai ya 6.000. ya yang 3.000 pun. Ya, jadi untuk tahun ini itu dibuat aturan baru. Jadi untuk pembelanjaan yang 5 juta ke atas itu sudah dikenakan materai yang 10.000, 6.000 dan 3.000-nya sudah tidak ada lagi. Ya, di bawah 5 juta pun tidak pakai materai. Hanya yang berlaku hanya yang di atas 5 juta rupiah. Ya. Sudah ya, pakai materai. Berikut ada PBB, pajak pemilihan bangunan yang tadi ya. Pembayaran itu pajak untuk lahan yang disediakan Bapak mempunyai itu ada pengenaan pajaknya, itu pajak bumi dan bangunan. Ya, jadi pajak ini itu dibagi atas ini ya. Ada perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Berikut bea perolehan hak atas tanah atau BPHTB. BPHTB. Ada yang tahu BPHTB? Ya. Ya, pajak yang diperoleh dari perolehan. Ya, dari perolehan. Ya, ya. Contoh bukan macam yang di pasar-pasar itu ada pedagang terus ada yang tagih-tagih bea itu ya pedagang. Itu masuk di mana? Ini Jadi bisa bedakan bea dengan pajak, ya. pajak bumi Pajak dan bangunan. bangunan. Yang itu tadi Pajak bumi dan bangunan. tidak yang contohnya dari Nisa tadi. Bagaimana contohnya? Yang ditagih-tagih di pasar ya? Iya, Yang dibayar. Ya, itu termasuk dalam apa sebenarnya? Pajak bumi dan bangunan. Dalam apa? Pajak penjualan atasnya gimana? Ini sudah kita pelajari yang kemarin. Pajak penjualan. Oh, yang kemarin. Ya, apa? Selain pajak, ya. Jadi itu termasuk dalam pajak. Ada iuran yang dibayarkan dari tadi. Ya, itu contohnya ya. Jadi beda lagi dengan PBB. Ya. Oke. Berikut ada bea perolehan surat ya. Pajak daerah. Jadi pajak daerah itu terbagi dua. Ada yang pajak provinsi dan ada pajak kabupaten. Next. Ya, selanjutnya ini jenis-jenis pajak ya, dikelompokkan. Ada yang menurut golongannya, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Ya, dari kata kalimatnya saja sudah bisa kita gambarkan. Berarti dia kalau langsung itu yang pembebanannya tidak bisa digantikan oleh pihak lain, ya. Dan demikian juga dengan pajak yang tidak langsung, itu pembebanannya bisa digantikan oleh pihak lain. Ya, pembebanannya itu bisa digantikan oleh
penghasilan. Jadi kalau pajak penghasilan itu siapa yang mendapat penghasilan tersebut, dialah yang membayar pajak itu. Ya, itu langsung. Ya. Bisa saja pajak saya dibayar oleh kepala sekolah, misalnya. Ya, kepala sekolah berbaik hati, tapi tetap atas nama saya. Ya, itu berarti bahwa pajak tersebut tidak bisa diberikan oleh orang lain. Nah, saya yang harus itu atas nama saya, dan saya yang harus membayarnya. Berikut, walaupun ada dibayarkan oleh orang lain, tetap atas nama saya. Ngerti ya? Ya. Langsung. Berikut kalau yang tidak langsung, jadi itu bisa dilimpahkan kepada pihak lain ya, seperti produsen dan konsumen. Jika membeli barang itu kadang ada, bukan kadang ya, jika sudah lewat 1 juta ke atas itu sudah ada pajak 10% dari barang tersebut. Siapa yang bayar? Produsen atau konsumen? Yang menjual atau yang membeli? Jadi bisa dilimpahkan, dipungut kemudian owner atau produsen atau yang punya toko yang menyetor, ya seperti itu. Menurut sifatnya ada pajak subjektif dan pajak objektif. Kemarin sudah belajar tentang ini ya, pengertian subjektif dan objektif ya. Ya. Ada yang bertanya kalau tidak salah ya. Jadi kalau subjektif yang bagaimana? Awas. Subjektif yang bagaimana? Mati gue. Subjektif yang bagaimana kalau yang subjektif? Ya, kalau yang subjektif itu berpangkal pada diri pribadi atau badan. Ya, seperti penghasilan. Ya, dinilai berdasarkan subjeknya. Kalau pajak objektif itu berdasarkan bendanya, ya, objeknya. Jadi kalau misalnya beli laptop terserah susah kek, orang kaya kek, tetap ada pajaknya. Ya, semuanya ada pajak. Itu dinilai berdasarkan objeknya. Ya, berikut ada menurut pemungut dan pengelolanya. Itu ada pajak pusat dan pajak daerah. Ya, pajak pusat, pajak yang disetor langsung ke pusat itu digunakan untuk rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah itu digunakan untuk rumah tangga Daerah. langsung tidak. Oke, bisa ya? Selanjutnya ada tata cara pemungutan pajak. Ini ada sel-selnya nyata atau real. Real itu kenyataannya. Ya. Yang susah sekarang itu adalah menerima kenyataan. Sel-sel anggapan atau fiktif sel-sel. Yang terakhir adalah kenapa ketawa? Susah tuh menerima kenyataan kalau pandemi belum berakhir. Contohnya kenapa sudah melebar jauh? Udah langsung cie-cie. Ya, pertama sel-sel nyata. Jadi sel-sel nyata ini itu dihitung pembebanan pajaknya itu dihitung pada akhir tahun sesuai dengan penghasilan yang sesungguhnya. Ya, jadi pembebanan itu real, itu dikatakan tadi itu real. Ya. Berikut ada anggapan. Ya, untuk sel-sel itu apa? Sorry tadi ya sistem ya. Jadi berdasarkan sistem anggapan, berdasarkan sistem fiktif sel-sel ini bahwa beranggapan bahwa pajak atau pembebanan pajak pada tahun ini dianggap sama dengan tahun kemarin. Paham ya? Ya. Itu ada kelemahan dan kekurangannya. Tapi sebentar itu jadi tugas kalian ya. Kalian harus mencari. Berikut ada sel-sel campuran. Ya, sel-sel campuran ini itu perpaduan atau kombinasi antara sel-sel nyata dan sel-sel anggaran. Ya. Ada teori pemungutan pajak, ada teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori kewajiban mutlak, teori daya beli, dan teori pembenaran Pancasila. Ya, ini adalah teori dalam pemungutan pajak. Berikut ada asas-asas dalam pemungutan pajak. Ada asas tempat tinggal, asas kebangsaan, dan asas sumber. Yang terakhir ada tarif pajak. Jadi ada tarif pajak tetap, tarif pajak sebanding atau proporsional, tarif pajak progresif, dan tarif regresif. Ingat penjelasan ibu ini memang sangat singkat, padat, dan jelas karena tujuannya ibu akan membagikan kelompok, membahas masing-masing daripada setiap poin dari tujuan pembelajaran yang ada. Ya, jadi ini LKPD-nya, ini akan sistemnya sistem diskusi. Jadi masing-masing
kelompok itu dibagi ya, kelompok yang kemarin ya. 5 kelompok, yang kelompok 1 itu membahas tentang jenis-jenis pajak beserta contoh-contohnya lebih dalam, lebih luas dari penjelasan ibu tadi ya, karena memang penjelasannya ibu tadi sudah ada di bahan ajar masing-masing yang sudah ibu kirimkan lewat WA grup ya. Pasti sudah tahu lah. Yang kedua itu tentang tata cara pemungutan pajak kelompok 2. Kelompok 3 itu tentang apa lagi? Tadi kelompok 3 tentang asas pemungutan pajak. Yang kelompok 4 tentang teori pemungutan pajak, dan kelompok 5 tentang tarif pajak. Ya, kita main dulu yang namanya ini kebobolan. Jadi ini berdasarkan pilihan sendiri ya. Jadi kelompok yang mengambil kelompok 1 ya dia jadi kelompok jenis. Yang mengambil kelompok 2 dia jadi kelompok tata cara, dan seterusnya sampai kelompok 5. Oke, yang kelompok kemarin yang sudah ibu bagi kelompok 1 sama ya. Kita lihat jeng. Dapat kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5 Salma. Oke, silakan duduk kembali. Mana sampahnya? Selanjutnya kelompok 2 Desi. Kocok-kocok. Kelompok berapa? Oh, sama juga ya. Kelompok 2 Desi. Oke. Selanjutnya kelompok 3 Kami. Ayo, kocok-kocok. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 Rani. Oke, selanjutnya kelompok 4 Rahma dan kelompok 5 Nisa. Yang belum ada ini kelompok 3 dan 4 ya. Yang 1 Nisa. Ayo, buka. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 3 Nisa. Oke, kelompok 4 Rahma. Oke. Jadi jelas ya, untuk kelompok 1 itu membahas tentang jenis-jenis pajak termasuk pengelompokannya ya. Jadi yang ada 3 yang menurut golongan, sifat, dan pengelola atau pengumumnya. Ya, itu kelompok 1. Kelompok 2 itu membahas tentang tata cara. Kelompok 3 tentang asas, kelompok 4 teori, dan kelompok 5 tentang tarif. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan bawa kursi 3 di sini. Ini ya. Ya, ibu bagikan dulu LKPD-nya. Tolong dikerja ya. Ya, ini kelompok 1. Mana kelompok 2? Tolong dikerja ya LKPD-nya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, waktu pengerjaan 30 menit dari sekarang. Diusahakan ya, diupayakan untuk duduk berkelompok. Ya, silakan berdiskusi. Ayo duduk berkelompok. Setelah itu akan dipaparkan di depannya. Harus bisa. Ini kertasnya. Mana kelompok 1? Kelompok 1 mana? Ini bukan kertasnya. Oke, kelompok 2. Saya jadi Ini kerja pakai apa? Pakai tangan ya? Ya. Jangan banyak cerita. Ibu. Bersuara. Ibu sana dapat. Oke, ini. Ayo. Jadi, perhatikan ya.
kelompok 1? Kelompok 1? Jenis-jenis pajak yang sudah tahu masing-masing kelompok ya. Ini di kelompok 1. Ingat, untuk proses diskusi itu mulai dari sikap, pengetahuan, tidak ada suara. Perhatikan dulu, tidak ada suara sekarang, maksudnya ibu lagi mau menjelaskan. Jadi ingat, penilaiannya itu berdasarkan sikap, pengetahuan dan keterampilan itu diambil pada kegiatan diskusi ini. Ya. Jadi ingat, segera dibagi saja siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi penyanyi, siapa yang jadi notulennya. Nanti ada pemaparan sebentar, harus bisa membuka dan menutup. Itu tugasnya siapa? Moderator. Ya, jadi harus ada moderator, harus ada penyanyi, harus ada notulen. Oke, sekarang siap berdiskusi. Ayo. Ya, berdiskusi, ayo berdiskusi. Oh, ini yang tidak hadir ya, jadi tinggal 2 orang ya. Ya, kamu bisa. Ya, harus dicari dari semua sumber yang ada. Dari sini kan juga ada jaringan WiFi. Dimaksimalkan. Ayo, masing-masing harus ada pendapat ya, jangan hanya mencuri ulang. Harus sama-sama berikan 2 kalian. Sini, ayo Ibu Yuni, kenapa berdiri? Nah, ini 30 menit. Ya, oke. Oke, sudah. Ini kelompoknya Rizka yang ikut minta ampun yang rempong. Ini sudah sampai di mana? Oh, ini ya. Oke, tunggu sebentar, ini kelompok 2 belum ya. Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 4? Sudah, ragu-ragu ya. Kelompok 5? Sudah.
kelompok 1. Ayo maju. Ayo kelompok 1, silakan maju. Grogi ya? Enggak, banget enggak? Perhatikan ini kelompok lain tolong. Pandangannya ke sini. Ingat ya. Ada sesi tanya jawab. Pertanyaan dari kelompok lain. Ayo perhatikan ini. Kelompok 1 mau melakukan pemaparan. Oke, silakan anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi dari kelompok kami yaitu tentang jenis-jenis pajak. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Sriwani Salewa dan di sini akan sebagai moderator, dan di sebelah saya ada penyaji, ada Kak Rahmi Adam, dan yang di sini notulen ada Vindi Eka. Baik. Untuk itu kami akan memaparkan materi. Untuk penyaji dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai jenis-jenis pajak di Indonesia. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik perorangan maupun instansi dan badan usaha. Ternyata jenis pajak penghasilan ini juga banyak, gak cuma pajak penghasilan pribadi saja yang dilaporkan setiap Maret, yaitu yang pertama tentunya ada PPH pasal 15, yang kedua PPH pasal 21, yang ketiga PPH pasal 22. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan pada setiap jenis barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen termasuk kita. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Selain PPN, juga ada jenis pajak penjualan atas barang mewah yang dibebankan dalam kegiatan perdagangan dalam negeri yang biasa kita dengar. Yang keempat, bea materai. Jenis pajak keempat yang diatur oleh Dirjen Pajak adalah bea materai. Biasanya ini dikenakan pada kita yang sedang mengurus surat-surat atau perjanjian yang bernilai tertentu. Ini adalah pajak atas manfaat dokumen. Untuk surat-surat dan akta-akta notaris dan pembuatan akta tanah, bea materialnya pada umumnya yang kita keluarkan sebesar 6.000. Kemudian untuk surat yang memuat jumlah uang kalau nilainya kurang dari 250 tidak ada bea materai. Antara 250 sampai 1 juta dikenakan bea materai 3.000, dan di atas 1 juta rupiah ada bea materai 6.000. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh Dirjen Pajak Pusat adalah pajak untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk bangunan di pedesaan dan perkotaan dikelola oleh pemerintah daerah sehingga masuk ke pajak daerah. Yang terakhir, pajak daerah atau pajak daerah sendiri yang wajib diketahui. Terdapat 2 pajak di dalam pajak di Indonesia. Pajak provinsi adalah jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, meliputi pajak kendaraan, termasuk di dalamnya adalah pajak kendaraan bermotor tahunan, 5 tahunan, bea balik nama dan sebagainya, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kemudian ada juga pajak kabupaten atau kota, merupakan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat 2, yaitu kabupaten atau kota, berupa pajak hotel, hiburan, restoran, reklame, parkir, air tanah, dan sebagainya. Pengelompokan pajak berdasarkan golongannya pajak terbagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya bisa
pajak objektif memiliki arti sebaliknya. Yang kedua, berdasarkan lembaga pemungutannya yang terbagi menjadi dua, pusat dan daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak digunakan untuk biaya pengeluaran atau biaya rumah tangga. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk biaya rumah tangga daerah. Sekian dari saya. Lebih-lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah pemaparan dari pemateri kami. Untuk itu kami buka dua pertanyaan dari dua penanya. Dipersilakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan tentang berikan contoh penjelasan mengenai PPh pasal 15. Sekian, terima kasih. Baik, kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan. Sebutkan contoh dari penyelundupan pajak langsung dengan pajak subjektif dan pusat dari daerah. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu penjelasan mengenai PPh pasal 15, yang dimana PPh termasuk mengatur pajak penghasilan pelayaran, maskapai asuransi, pengeluaran minyak dan perusahaan yang berkaitan dengan infrastruktur negara. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 21. Bagaimana untuk kelompok 3? Apakah pas? Oke, pertanyaan selanjutnya untuk kelompok 2, yaitu meminta contoh. Contoh dari pajak langsung dan tidak langsung. Untuk pajak langsung yaitu contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, secara tidak langsung yaitu pajak pertambahan nilai. Itu contohnya. Yang kedua, contoh dari pajak subjektif dan objektif. Untuk contoh dari subjektif, contohnya pajak penghasilan PPHN, dan contoh untuk objektif yaitu pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua yaitu contoh dari pusat dan daerah. Untuk contoh dari pusat yaitu PPh, PPN, bea materai dan PPN BM. Yang ketiga, contoh dari pajak daerah yaitu pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan. Itu untuk kabupaten dan kota. Untuk pajak daerah yang dari provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bahan bakar kendaraan motor. Sekian dari saya. Sebenarnya sama maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk kelompok? Baiklah, telah selesai pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, jadi anak-anakku sudah jelas ya tentang jenis-jenis pajak. Ya. Saya paparkan tadi beserta contohnya mulai dari PPh sampai dengan pajak daerah. Ya, golongan dari pajak daerah tadi pun sudah dijelaskan bahwa ada dua, ada yang dari provinsi dan pemungutannya provinsi dan lewat kabupaten. Jadi sudah jelas, sudah diserta contoh-contohnya. Terima kasih sesuai dengan yang diharapkan. Ibu harapkan juga untuk kelompok selanjutnya bisa demikian ya. Ya, jadi itu tadi sudah dijelaskan ya. Jadi sudah bisa ya. Untuk kelompok lain sudah bisa ya. Ya. Bisa membedakan ya jenis-jenis pajak itu apa saja. Sudah bisa mengelompokkan berdasarkan golongan. Rizka, please you. Ya, jadi sudah bisa dibedakan, sudah bisa dikelompokkan berdasarkan golongannya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan pemungutan atau pengelolaannya. Paham semua ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan kedua mulai menggunakan materi tentang tata cara pemungutan pajak. Tapi sebelum itu sini saya memperkenalkan diri. Saya Nurma Halida sebagai moderator dan Rizka Lucy sebagai konsulen dan Desi Ratnasari sebagai penyanyi. Penyanyi atau penyaji? Penyanyi. Ya, penyanyi. Oke, lanjut. Baiklah, kami akan memaparkan materi untuk penyanyi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang tata cara pemungutan pajak. Apa itu sel-sel pajak? Sel-sel dalam artian memiliki arti sistem, sedangkan pajak adalah pemungutan yang wajib dikeluarkan dari rakyat untuk negara. Kalau disatukan, pengertian sel-sel pajak adalah yang pertama, sel-sel nyata. Pengenalan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata. Pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode. Yang kedua, sel-sel anggapan atau fiktif sel-sel. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang-undang tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya. Yang ketiga, sel-sel campuran merupakan kombinasi antara sel-sel nyata dan sel-sel anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Itulah pengantaran dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan dari materi kami untuk kami buka sesi pertanyaan. Dibuka 2 pertanyaan dari 2 penyanyi. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sistem perpajakan Indonesia, sel-sel real diterapkan pembayarannya secara bulanan maupun tahunan. Sebutkan contohnya. Baik, saya akan mencoba pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dalam sistem perpajakan Indonesia, sel-sel real diterapkan pembayarannya secara bulanan maupun tahunan. Contohnya adalah BPH pasal 21, BPH pasal 22, BPH pasal 23, BPH pasal 4 ayat 2, BPH pasal 15, BPH pasal 29. Kami persilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan saya, apa kelebihan dan kekurangan dari sel-sel nyata? Pertanyaan dari kelompok 1. Kelebihan utama sel-sel nyata ialah terdapat pada perhitungannya. Artinya, perhitungan yang dilakukan dengan metode sel-sel nyata akan lebih akurat dengan perhitungan penghasilan sesungguhnya, karena perhitungan tersebut dilakukan pada akhir tahun. Tentang sel-sel atau tentang sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia, pertama sel-sel nyata real, ya. Perubahannya itu berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya, ya. Perbedaannya dengan yang anggapan. Kalau yang anggapannya berdasarkan apa? Anggapan yang tahun lalu, ya. Yang terakhir adalah sel-sel campuran, ya. Jadi dia memadukan antara sel-sel nyata dan anggapan. Jadi kalau misalnya pada akhir periode nanti untuk sel-sel campuran
daripada yang nyatanya berarti bagaimana? Menambah atau menarik kembali. Misalnya ya, yang realnya itu lebih besar daripada suatu ukuran. Realnya misalnya pemenahannya itu misalnya lebih besar daripada yang anggapan. Berarti daripada anggapan. Real yang besar daripada yang kenyataan yang harus dibayar itu lebih besar daripada yang hanya dianggap. Iya, berarti harus menambah kekurangannya, selisihnya. Oke, mantap. Jika sebaliknya, maka yang nyatanya itu lebih kecil daripada anggapan, kita sudah membayar sesuai dengan anggapan, tetapi setelah direalkan atau dihitung secara real itu lebih kecil, anggapannya lebih besar. Berarti kita bisa menarik kembali. Ya, atau bisa juga dijadikan pengurangan untuk pembebanan pada tahun seterusnya. Oke, bisa ya? Ya. Untuk kelompok 2 tentang tata cara perpajakan sudah Ibu anggap selesai, sudah bisa dipahami, sudah sesuai dengan yang diharapkan dalam kelompok 1 juga. Terima kasih untuk partisipasinya. Sekali lagi kita berikan aplaus. Selanjutnya siap-siap untuk kelompok 3. Kelompok 3 tentang asas perpajakan. Oke, mana? Asas perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang asas. Tapi sebelum itu, izinkan kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nafina Hikri sebagai moderator. Di sebelah saya ada Nisa Ali sebagai penyaji materi, dan di sebelah Nisa Ali ada Yuliana Huata sebagai notulen. Oke, Ibu. Baiklah, kami akan memaparkan materi untuk penyaji, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Asas perpajakan adalah dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Nah, pedoman di dunia terbagi atas 3. Yang pertama, atas tempat tinggal, yaitu pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisi atau tempat tinggal seseorang. Yang kedua, asas kebangsaan, yaitu pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Sebagai contoh, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan Jepang. Yang ketiga, asas sumber, yaitu pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berbeda. Nah, dari tiga jenis tersebut, salah satunya sudah dijelaskan tadi di dalam slide. Kemudian di Indonesia kita memiliki 7 asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas finansial, yaitu berdasarkan asas ini pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi. Yang kedua,
ulangi. Sebutkan contoh asas finansial. Terima kasih. Lain tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Fasya. Contoh dari asas finansial yaitu seperti Pak Ahmad bekerja sebagai guru honor dengan pendapatan senilai 15 juta per tahun, dan Bu Laila bekerja sebagai advokat dengan pendapatan sekitar 1 miliar per tahun. Itu memiliki perselisihan yang sangat berbeda. Sekian, terima kasih. Baiklah, telah selesai pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya dari kelompok 3 tentang asas pemungutan pajak. Berikan aplaus. Ya, terima kasih ya untuk anak-anakku atas partisipasinya. Alhamdulillah baik-baik ya. Hanya saja ini kenapa kurang pertanyaannya? Hati-hati loh kalau mereka yang bertanya balik. Jadi harus diperhatikan ya. Rizka, mau kita ingin handphone Rizka? Ya, fokus dulu ya. Jadi sudah dijelaskan tadi ya, malah itu lebih rinci daripada penjelasan ibu yang tadi. Luar biasa ya. Tambah lagi. Ya, itu kalau tadi ibu hanya menjelaskan secara umum saja itu asas tempat tinggal, asas asas tempat tinggal atau asas domisili, asas sumber sama asas kebangsaan. Ya, kalau asas domisili itu negara mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Ya, itu kalau Budi. asas domisili. Kalau asas Audio sumber kesatu. itu negara berhak mengenakan pajak Audionya penghasilan yang kesatu. bersumber di wilayahnya. Ya, tanpa memperhatikan Audio yang kepentingan itu negara. kesatu. Bisa ya? Ya, untuk asas kebangsaan pengenaan pajak itu dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Itu adalah asas pajak secara umum. Tadi sudah dipaparkan lagi asas pajak di Indonesia luar biasa. Ada yang finansial, ada ekonomi, ada yuridis, ada asas umum dan asas kebangsaan. Oke, terima kasih untuk anak-anakku. Kita berikan kelas lagi. Selanjutnya untuk kelompok
warga negara terkait dengan aturan yang dibuatnya. Ya, ikut ada daya beli, itu diibaratkan bahwa pajak seperti pompa. Ya, daya beli yang menyedot daya beli dan nantinya dipompa kembali kepada masyarakat. Yang terakhir itu sebagai pembenaran Pancasila, itu menyatakan berdasarkan kekeluargaan, gotong royong, pajak merupakan pengorbanan. Ya, saya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kelompok. Berikan nafas lagi. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok tarik. Oh my god. Sakit perut. Ayo kamu bisa nggak? Bisa dong. Ayo duduk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang tarif pajak. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri, Rani Wahutu sebagai moderator. Di samping saya ada Salma Gani sebagai penyaji. Dan di samping Salma Gani ada Siti Ainun Tahir sebagai notulen. Baiklah, kami akan memaparkan materi tentang tarif pajak yang akan dibacakan langsung oleh Salma Gani. Untuk Salma Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang tarif pajak. Yang pertama yaitu pengertian tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa presentasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada beberapa jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutama. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 antara lain. Yang pertama yaitu tarif progresif, yang kedua tarif regresif, yang ketiga tarif proporsional, dan yang keempat tarif tetap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi kami. Untuk itu saya buka sesi pertanyaan untuk kelompok yang mau Dua, bagus. Daripada cari satu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya kepada kelompok yang terakhir adalah apa perbedaan dari tarif progresif dan tarif degresif? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Soalnya yaitu jelaskan perbedaan tarif progresif dan tarif degresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana presentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang presentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang
atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok terakhir. Last ya, tepuk tangan berikan aplaus. Ya, terima kasih ya kelompok-kelompoknya atas partisipasinya. Ya, jadi tadi sudah jelas ya, sudah dijelaskan tentang tarif tetap, tarif sebanding, progresif sama regresif. Jadi kalau tetap itu tarif yang jumlahnya tetap sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Jadi contoh tadi adalah bea materai. Jadi bea materai itu berapapun jumlahnya, yang mau 4 juta, yang mau 3 juta, ini tetap jumlah materai yang 10.000. Itu tetap ya. Nah, itu kalau tarif tetap. Selanjutnya tarif yang sebanding ya. Tarif berupa persentase tetap terhadap berapapun proporsionalnya ya jumlah yang dikenai pajak. Itu tadi bagus sekali ada pertanyaan dari Adik Rahma itu tentang perbedaan antara tarif progresif sama tarif regresif ya. Iya. Nah, jadi kalau tarif progresif itu yang presentasinya Cari yang di semakin bawah itu besar saja. jika objek pajak bertambah. Iya. Maksudnya Jadi apa? dicari. Jadi semakin besar Iya. pendapatan yang diterima wajib Iya. pajak, maka semakin besar pula persentase pajak Iya, yang iya, harus begitu dibayarkan. seperti itu. Kalau Iya. tarif regresif itu presentase yang digunakan semakin kecil, jadi kebalikannya maka jumlah yang dikenai pajak maka semakin besar atau paham ya? Ya. Terima kasih sekali lagi untuk kelompok 5. Berikan aplaus. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Silakan kembali ke tempat duduk. Iya. Iya. Oke. Ya, kembali ke tempat duduk semula ya. Sudah tidak berkelompok lagi. Tapi itu lagi di tempat semula ya. Ya. Baiklah anak-anakku. Kenapa Rizka? Ini Rizka ikut sekali-kali ini aksi gerakan tambahan. Ada gaya di ya, renggangkan dulu badan semuanya, ayo. Ya. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Vokasi? Beruga Indonesia. Budaya SMK? Bagus ya. Itulah tadi. Jadi kita sudah selesai berdiskusi. Alhamdulillah sesuai dengan harapan. Jadi sekali lagi setelah pulang di luar literasi kembali ya, jangan lupa ya. Ya anak-anakku. Oh iya, LKPD-nya dikumpul ya. Dikumpul dulu LKPD-nya. Ya. Jadi semuanya yang dicatat ya, nama yang berbeda. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Ya, tentu saja. Iya. Ya, terima kasih ya untuk partisipasi tadi dalam berdiskusi. Terima kasih anak-anakku telah meluangkan waktunya. Terima kasih telah berperan aktif. Ya. Jadi ibu harapkan sama dengan pertemuan kemarin ya harus ada yang dibawa pulang. Jadi kemarin itu sudah alhamdulillah tadi sudah dicek kembali ternyata masih ingat pelajaran kemarin. Demikian juga dengan hari ini. Jadi ketika ibu masuk lagi untuk pertemuan ketiga itu ibu harapkan juga bisa dijelaskan, bisa dipahami apa yang sudah kita pelajari hari ini, mulai dari membedakan jenis-jenis pajak. Ya, ada pajak penghasilan, pajak utama nilai, ada bea materai, ada PPNBM, ya, sampai pada pajak daerah. Ya, pajak daerah itu dibagi dua lagi, ada pajak provinsi dan pajak kabupaten. Itu ya harus bisa dibedakan dulu. Berikut ada jenis-jenis pajak yang menurut golongan, menurut simpanan dan menurut pengelolaannya. Ya, itu harus bisa dibedakan. Terima kasih. Tadi sudah bagus ya, sudah bagus penjelasannya. Yang ketiga itu tentang apa tadi yang dibahas kelompok 3? Ya, asas. Jadi ada asas kebangsaan, asas sumber, dan asas apa lagi? Ya.
daya beli. Ada apa lagi? Ada? Ya, ada yang apa tadi? Ya, yang terakhir tadi teori apa? Dari Yang ada gotong royong, yang ada kerjasama itu apa? Teori apa? Ya, benar, Pancasila. Ya, benar. Disetujui dan daya beli juga jangan lupa ya. Nah, yang terakhir itu ada tarif pajak. Jadi ada tarif pajak tetap. Berikut sebanding. Yang terakhir jadi pertanyaannya Rami. Ada tarif pajak progresif sama degresi. Ini kenapa sudah low band? Low band. Nah, jadi itu ya harus bisa ya membedakan dan harus bisa mengelompokkan, harus bisa menjelaskan. Ya. Berikut untuk anak-anakku sekalian untuk selalu diingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu 5M tadi jangan lupa ya, selalu ingat ya, jangan sampai di rumah nanti jangan langsung buka baju, jangan langsung baring ya atau makan ya, buka baju dulu mandi ya. Kenapa ketawa? Buka baju itu bukan mau geser show, mau mandi dulu, bersihkan badan, baru bisa baring, baru bisa makan ya. Jangan dulu beraktivitas yang lain lagi ya, ya sampai di rumah. Ini kacau ini pikiran ini. Lobet. Selanjutnya anak-anakku, Sudah tuh. ya selanjutnya anak-anakku sebelum kita pulang, coba Rizkal ini yang paling gampang, paling jaga, coba Rizkal pimpin doa pulang dulu. Ayo, Sebelum kita pulang, duduk siap, break. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. jadi terima kasih anak-anakku untuk pertemuan kali ini. Dihadiri minggu depan kita akan membahas tentang NPWP, pokok wajib pajak, dan pertemuan kali ini wajib sampai di sini kan ya. Selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Dari hari ini sampai di rumah di literasi lagi, dibaca lagi ya, jangan hanya jadi keluar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi semua yang harus ada ya diserap ya, minimal hanya 20% tidak masalah, yang penting ada diserap. Oke? Ini sudah lewat jam pembelajaran kita yang seharusnya 90 menit, ini sudah jadi 97 menit ya. Ini berbeda dengan pertemuan kita yang minggu kemarin. Oke anak-anakku,